Jadi Islam itu ya mengakui akan kecenderungan manusia. Yang antara lain kecenderungan atau kecintaan manusia terhadap harta. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Zuyyina lin-nasi telah dihiasi bagi manusia. Hubbus syahawat, cinta syahwat. Minan nisa terhadap kaum wanita, ya sebaliknya tentu ya. Para perempuan suka sama laki-laki itu biasa ya. Itu diakui di dalam Al-Quran, bukan satu hal yang tercela. Kalau laki-laki suka sama perempuan atau sebaliknya, bukan satu hal yang tercela. Jadi itu adalah satu hal yang fitrah itu. Memang tabiat alaminya manusia. Terus wal banina, dan cinta anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan mencintai harta yang banyak, kekayaan. Jadi diakui dalam Islam itu. Minadz dzahabi wal fiddati, yaitu kekayaan emas, perak, wal khailil musawwamati, dan kuda piaraan, wal an'ami, dan binatang ternak, wal harth, dan tanam-tanaman, pertanian. Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang seperti itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Dan memang sengaja Allah bikin itu. Tapi poin pentingnya adalah bahwa itu semua diakui di dalam Islam. Ya. Maka Islam ini mengakui atau memperbolehkan kekayaan pribadi sekaya-kayanya, yang penting semua berdasarkan aturan. Ya, berbeda dengan komunis atau apa istilahnya sekarang ya, kalau kita negara yang bahasa Indonesia itu. Baik, jadi itu semua diakui di dalam Islam. Nah, hanya saja semuanya dibikin aturan. Memang Al-Quran mengatakannya, innamal hayatud dunya la'ibun. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia itu la'ib. La'ib itu apa sih? La'ib itu bukan artinya main-main. La'ib itu artinya permainan. Maksudnya semuanya ada aturan mainnya. Jadi kehidupan dunia ini dibikin oleh Allah dengan sistem, di mana sistem ini menghendaki ada aturan main. Begitu. Nah, aturan mainnya diatur ya di dalam Al-Quran untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kesejahteraan, semuanya diatur. Nah, kita lihat misalnya di dalam sejarah itu ya ada, kalau tadi saya bicara tentang Abu Bakar ya. Nah, orang yang kedua yang kaya raya setelah Abu Bakar itu Utsman bin Affan. Coba kita lihat ya, Utsman bin Affan itu punya kekayaan berapa itu? Utsman bin Affan seperti tadi yang saya katakan ya, di perang Tabuk itu, menjelang perang Tabuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membutuhkan persiapan perang, persiapan logistik yang cukup. Ya, butuh tentaranya tidak kurang dari 10.000 tentara, 10.000 pasukan. Pastilah itu kan butuh logistik ya, untuk menempuh perjalanan lebih dari 700 kilo. Jauh itu di musim yang sangat panas sekali. Nah, saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Beliau ceramah ya, mengajak sahabat-sahabat untuk infak fi sabilillah. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, "Alayya mi'atu ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah, mujahazatan fi sabilillah." Kata Utsman bin Affan, 100 ekor unta dengan makanannya, dengan logistik yang untuk para tentara, dengan semua peralatan perang yang siap dibawa oleh 100 ekor unta.
Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajak lagi, siapa lagi, siapa lagi? Siapa yang berdiri? Utsman bin Affan. Saya siap dengan 100 ekor unta lagi, dengan seluruh perlengkapan yang siap untuk dibawa. Yang ketiganya Utsman lagi berdiri. Jadi 300 akhirnya, 300 unta. Nah, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Beliau mengatakan, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da hadzal yaum." Tidak akan membahayakan Utsman bin Affan apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Ya. Jadi Utsman itu bukan untuk 300 onta saja dia siapkan untuk perang Tabuk. Dengan 1000 dinar. 1000 dinar tuh berapa ya? 1000 dinar itu saya pernah menghitung ya, Imam Bukhari itu mengatakan saya pernah bekerja 1 bulan dibayar 500 dinar. Itu saya hitung saat itu ya, kira-kira uang rupiah sekarang itu 2, sekian miliar. Jadi kalau 1000 dinar itu ya berarti 4 miliaran. Nah ini ketika di Jaisul Asrah ya. Baik, ya saat perang Tabuk itu. Jadi uangnya 4 miliar. Terus dengan 300 ekor unta dengan semua perlengkapan. Jadi banyak sekali. Terus Utsman itu membeli sumur ya, namanya sumur Roma dari Yahudi, dari orang Yahudi. Dia wakafkan sampai sekarang. Ya, sumurnya masih ada. Membeli tanah juga di samping Masjid Nabawi untuk perluasan masjid. Itu semuanya itu dari harta khususnya Utsman bin Affan. Terus kita lihat misalnya Talhah bin Ubaidillah. Ini contoh saja ya. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu tanya kepada Musa bin Talhah, anaknya Talhah bin Ubaidillah. Muawiyah mengatakan, "Kam khallafa abuka minal amwal?" Ya. Bapakmu itu meninggalkan berapa banyak harta? Apa jawabnya? Alfi dirham. Ya, 2000 dirham. Belum ada tuh namanya miliar itu atau juta, belum ada. Hanya sampai 1000 aja tuh hitungan saat itu. Yusuf. Jadi di zaman sahabat belum dikenal tuh yang namanya 1 juta, miliun itu belum, ya, apalagi miliar belum. Ya, jadi apa katanya meninggalkan 2000 berarti berapa tuh? 2000 berarti 2 juta, ya, 2 juta dirham, wa mi'atai alfi dirham, dan 200.000. Jadi 2.000 2 juta ya. 2.200.000 dirham. 2.200.000 dirham perak. Tuh, emasnya 200.000 dinar. 200.000 dinar itu ya, 1.000 dinarnya saja 4 miliar. Lihat tuh, kaya sekali. Nah, maka Muawiyah mengatakan, "Asha hamidan sakhiyan syarifan wa mata syahidan." Dia orang ini hidup terpuji, dermawan, mulia, dan mati syahid. Talhah bin Ubaidillah. Ini saya ada kisah Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam ini dia punya 1000 hamba sahaya. Oh, banyak sekali. Semuanya itu dipekerjakan. Dia semuanya dipekerjakan, semuanya dimuliakan. 1000-nya tuh. Nah, ketika Zubair meninggal, itu anaknya yang namanya Abdullah bin Zubair, itu kasih pengumuman di 4 musim haji. Bukan 3 ya, 4 musim haji. Dia kata, "Man kana lahu dainun 'inda abi falyatina
linaqdiyahu, siapa yang punya piutang terhadap saya, datanglah kepada saya akan bayarkan. Nah, begitu selesai 4 tahun, di 4 musim haji itu, dibagi warisannya kepada para ahli warisnya itu. Nah, angkanya untuk satu istrinya ada 4. Istri kan kalau ada anak dapat 1/8 ya. Nah, satu istri dapat 4.100.000. Satu istri 4.100.000. Luar biasa besar sekali. Ya. 4.100.000 itu kalau dirham saja berapa? Aduh, nggak ngerti saya ngitungnya. Ya, tuh. Tapi ini asalnya ya, asalnya adalah jadi Zubair bin Awam dia kasih tahu kepada anaknya, saya ini mau keluar ya, mau mengawal Aisyah ke Irak. Jadi Aisyah ke Irak ya dikawal oleh banyak pasukan. Tuh, takut ada yang memerangi. Gitu. Nah, untuk apa tuh ke Irak? Untuk kasih tahu kepada Ali, itu orang yang membunuh Utsman, itu jangan didiamkan. Ya, mereka ada di sini, sarangnya di situ kok, di Irak. Ya, mesti diadili. Ya, udah ngobrol-ngobrol pulang. Tapi begitu pulang itu dihujani panah dari belakang. Akhirnya terjadi perang kan. Nah, termasuk yang meninggal adalah Zubair bin Awam. Nah, sebelum meninggal dia katakan kepada anaknya, anakku tolong ya, kalau saya meninggal dan saya sepertinya bakal terbunuh dalam keadaan dizalimi. Tolong bayarkan hutang-hutang saya. Dan kalau kamu merasa tidak kuat, mintalah kepada kekasih saya. Siapa Pak? Allah. Singkat cerita meninggal, pamannya mengatakan, bagaimana bapakmu? Nggak bakal cukup untuk bayar hutang-hutangnya. Banyak hutangnya bapakmu. Ya. Nah, kalau kamu merasa kesusahan, bilang sama saya. Nah, Abdullah bin Zubair bin Awam ini, dia setiap musim haji, berdiri di pintu Ka'bah, dia bilang, siapa yang ada piutang dengan ayah saya, maka saya akan membayarnya. Tolong datang kepada kami di 4 musim haji. Nah, saat itu di tahun pertama ada ketahuan hutang sama 2 orang. Sampai tahun keempat cuma hutang sama 2 orang. Tapi hutangnya banyak. Hartanya nggak cukup untuk bayar hutang kepada 2 orang. Nah, hartanya berupa hutang di Syam dan di Irak. Hartanya tuh. Nah, di tahun keempat dijual itu kepada 2 orang itu dikasih bagian tanah tidak banyak. Dan itu cukup untuk harga hutangnya. Nah, sementara harga tanah naik. Begitu dijual, itu bagian satu istri itu. Istrinya 4 kan. Istri 4 itu 1/8 dibagi 4. Nah, 1/8 dibagi 4-nya, nah, satu orangnya saja dapat berapa tadi itu ya? Dapat banyak sekali. Ya, dapat 4.100.000 dirham. Us berapa itu? Ya, dari tanah ya. Tanah harganya bergerak naik ya. Kalau langsung dijual saat itu nggak bisa bayar hutang. Dan itu adalah contoh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.